Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Rafiq Astek, NPI 141220020 akan mempresentasikan ETS OMI. Nomor satu, mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting bagi organisasi. Jelaskan ruang lingkup MSDM. Jelaskan ruang lingkup MSDM menurut saudara, termasuk definisi manajemen dan proses manajerial yang ada dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah area kritis dalam pengelolaan organisasi yang berfokus pada aspek paling berharga. MSDM melibatkan berbagai strategi dan praktek untuk mengelola siklus hidup pekerja dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan, pengembangan, hingga retensi. Definisi manajemen. Manajemen bisa didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks MSDM, manajemen adalah tentang bagaimana memaksimalkan efektivitas dan efisiensi karyawan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Ruang lingkup MSDM. Sini disebutkan semua ruang lingkup proses manajerial dalam perusahaan. Pemahaman yang baik tentang MSDM dan penerapan praktik yang efektif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang setiap organisasi. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu dalam membangun budaya perusahaan yang positif dan inovatif. Soal nomor 2. Mengapa perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Jelaskan menurut pendapat saudara. Manajemen sumber daya manusia atau SDM yang tangguh adalah aspek kritis bagi kesuksesan perusahaan dalam berbagai cara. Berikut beberapa alasan mengapa manajemen SDM sangat penting dalam mendukung bisnis. Yang pertama yaitu pengembangan talenta, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga motivasi karyawan, yang keempat kepatuhan regulasi, yang kelima strategi bisnis, yang keenam manajemen konflik, dan yang terakhir dukungan kebijakan organisasi. Soal nomor 3. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan organisasi agar mampu terus bersaing di masa yang akan datang. Jelaskan pendapat saudara. Sumber daya manusia memang memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa SDM begitu penting dalam memastikan organisasi tetap kompetitif dan berkembang. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Yang kedua, pengembangan kompetensi, yang ketiga motivasi dan kepuasan, yang keempat manajemen perubahan, yang kelima kepemimpinan dan pengembangan manajerial, yang keenam yaitu budaya perusahaan, dan yang terakhir strategi bisnis. Soal nomor 4. Bagaimana cara menyusun struktur organisasi yang baik? Berikan contoh organisasi menurut saudara. Menyusun organisasi yang baik dalam perusahaan sangat penting, karena struktur tersebut menentukan bagaimana instruksi mengalir dalam organisasi, bagaimana tugas-tugas didelegasikan, dan bagaimana karyawan pada berbagai level dalam hierarki berkomunikasi. Berikut adalah beberapa langkah umum untuk menyusun struktur organisasi dan contoh struktur organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu definisi tujuan dan strategi. Yang kedua, identifikasi fungsi utama. Yang ketiga, pembagian dan pengelompokan tugas. Yang keempat, penentuan hierarki. Yang kelima, integrasi horizontal dan vertikal. Yang keenam, pengalokasian sumber daya. Contoh, ini adalah struktur organisasi perusahaan. Tingkat eksekutif CEO, CTO, CFO, dan CMO. Yang kedua, Departemen Teknologi. Yang ketiga, Departemen Keuangan. Yang keempat, Departemen Pemasaran. Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, dan yang terakhir, Departemen Operasional. Yang terakhir,
Soal nomor 5, menurut Anda apakah arti dari organisasi dan apa manfaatnya organisasi dalam kehidupan sehari-hari? Organisasi adalah suatu sistem yang terstruktur di mana individu-individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat organisasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam, di antaranya koordinasi dan efisiensi, kedua peningkatan sumber daya, ketiga pembelajaran dan pengembangan, keempat dukungan dan keamanan, kelima pencapaian tujuan, dan yang terakhir inovasi dan kreativitas. Soal nomor 6. Sebutkan macam-macam organisasi, bentuk organisasi, dan manfaat organisasi secara singkat, termasuk jenis dan bentuk organisasi apakah yang saudara ikuti di lingkungan. Identifikasi dan jelaskan lingkungan dan teknologi yang ada di lingkungan organisasi tempat saudara bernaung. Macam-macam organisasi yaitu ada organisasi bisnis, organisasi nirlaba, organisasi pendidikan, organisasi pemerintahan, organisasi sosial, dan yang terakhir organisasi internasional. Bentuk organisasi yaitu ada organisasi formal, informal, horizontal, vertikal, dan matriks yang terakhir. Manfaat organisasi adalah efisiensi dan efektivitas, koordinasi, pembagian kerja, pengembangan sosial dan profesional, yang kelima stabilitas, dan yang terakhir pencapaian tujuan. Yang keenam, lingkungan dan teknologi di organisasi tempat saya bernaung. Saya terlibat dalam perusahaan industri manufaktur yang berfokus pada pembuatan berbagai jenis macam kaleng di Rungkut, Sier, Surabaya. Lingkungan organisasi ini sangat dinamis dan interaktif dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, pemerintah daerah. Teknologi yang digunakan meliputi perangkat lunak manajemen proyek, yaitu untuk koordinasi aktivitas dan produksi manufaktur, platform komunikasi seperti Zoom, alat komunikasi seperti handphone untuk komunikasi internal dan eksternal, sistem informasi manajemen untuk mengelola data input gudang dan output yang dihasilkan, penerima barang untuk dikirim ke customer, dan keuangan. 7. Visi misi dari perusahaan saya yaitu di sini kita bisa lihat, maaf saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena di sini terlalu banyak. Bisa kita lihat di sini. Ya, kita lanjut soal nomor 8. Apakah perbedaan konsep PDCA dan POAC? Bagaimana bentuk aplikasi masing-masing dalam organisasi? Konsep PDCA, Plan, Do, Check and Action, dan POAC, Planning, Organizing, Acting, and Controlling, adalah dua metodologi manajemen yang sering digunakan untuk meningkatkan dan mengelola kinerja dalam organisasi. Meskipun konsep ini memiliki kesamaan dalam hal siklus berkelanjutan yang mereka promosikan, ada beberapa perbedaan mendasar dalam fokus dan aplikasinya. Perbedaan konsep PDCA dan POAC. PDCA lebih fokus pada peningkatan proses dan kualitas, sedangkan POAC lebih umum dan terapan dalam manajemen keseluruhan. Asal-usul dan penggunaan PDCA dan POAC. PDCA dikembangkan oleh William Deming. POAC merupakan konsep dasar manajemen yang digunakan dalam berbagai aspek organisasi. Langkah-langkah PDCA adalah Plan, Do, Check, and Action. Adalah identifikasi, implementasi, verifikasi, dan implementasi solusi secara lebih luas berdasarkan feedback dan fast check. Sedangkan POAC adalah Planning, Organizing, Acting, and Controlling. Tentukan tujuan dan rencana strategi, atur sumber daya dan struktur organisasi, eksekusi tindakan, dan yang terakhir adalah pantau dan sesuaikan. Aplikasi dalam organisasi PDCA bisa kita lihat di sini. Soal nomor 9. Kompetensi atau kinerja organisasi tergantung dari kualitas SDM-nya. Jelaskan pendapat saudara. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan, inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, motivasi dan komitmen. Yang keempat, kemampuan adaptasi. Yang kelima, pengembangan dan pelatihan. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap budaya organisasi. Pentingnya SDM berkualitas dalam sebuah organisasi tidak bisa diabaikan. Investasi dalam perekrutan, pelatihan, dan pengembangan SDM adalah investasi dalam masa depan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, memastikan bahwa organisasi memiliki strategi yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan SDM-nya adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Ya, soal nomor 10, soal yang terakhir.
Siklus hidup sebuah organisasi menggambarkan berbagai tahapan yang dilalui oleh organisasi dari waktu ke waktu. Siklus ini mirip dengan siklus makhluk hidup yang mencakup kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan yang akhirnya kemunduran atau pembaharuan. Berikut adalah gambaran umum dari siklus hidup organisasi menurut pandangan saya. Yang pertama yaitu ada tahap pendirian atau startup of birth or birth. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Dan yang terakhir adalah tahap kemunduran atau pembaharuan, decline atau renewal. Setiap tahap dari siklus hidup organisasi ini membutuhkan pendekatan manajemen yang berbeda, termasuk strategi kepemimpinan, fokus investasi, dan keputusan operasional. Memahami ini di mana organisasi berada dalam siklus hidupnya dapat membantu pemimpin membuat keputusan yang lebih tepat untuk masa depannya. Sekian dari saya presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.